Afrika Selatan mengajukan gugatan atas genosida yang dilakukan Israel terhadap warga Palestina di Gaza sejak agresi dimulai pada 7 Oktober 2023. Dan pernyataan ini sudah disampaikan oleh Afsal dalam pembukaan sidang Mahkamah Internasional atau International Court of Justice pada Kamis kemarin. Lalu pertanyaannya, ini ramai diperbincangkan, ada di mana-mana terkait dengan sidangnya. Apa sih sebenarnya peran dari Mahkamah Internasional? Dan apa saja tugas dari Lembaga Peradilan Internasional ini? Kita akan bahas bersama hari ini dari data yang sudah dihimpun dari berbagai sumber termasuk cnnindonesia.com. Untuk tahu, kita akan bahas terlebih dahulu sejarah dari Mahkamah Internasional atau International Court of Justice atau yang lebih disingkat dengan ICJ. Sebelum nanti kita bahas lebih lanjut ya soal fungsi-fungsinya. Jadi International Court of Justice ini merupakan lembaga kehakiman Perserikatan Bangsa-Bangsa yang berkedudukan di Den Haag, Belanda. Lembaga ini didirikan pada 1945 berdasarkan Piagam PBB. Dan ini dasarnya adalah Piagam PBB. Jadi negara-negara yang ada menjadi anggota PBB ini juga secara langsung bisa masuk ke sini ya. Dan ICJ ini dijalankan oleh 15 orang hakim, di mana 2 orang merangkap sebagai ketua dan juga wakil ketua. Di mana Mahkamah Internasional ini juga didirikan kalau sejarahnya untuk kemudian mengganti yang namanya Permanent International Court of Justice atau peradilan internasional yang sebelumnya sudah sempat dibentuk ya. Ini dia namanya Permanent International Court of Justice yang sebenarnya juga punya peran yang sangat krusial dan sangat penting untuk menyelesaikan masalah sengketa internasional. Sudah tahu sejarahnya, kita akan bergeser ke tugasnya. Apa sih sebenarnya tugasnya? Jadi Mahkamah Internasional ini bisa apa? Nah ini dia tugas utamanya. Yang pertama adalah memutuskan perkara antar negara. Baik itu negara anggota PBB atau yang bukan anggota PBB. Dan untuk badan khusus melalui pendapat hukumnya masing-masing dan juga memberikan pedoman serta dukungan kerja dari organ utama PBB lainnya serta juga terlibat dalam kegiatan ekstrajudisial. Apa sih maksudnya? Jadi dalam menyelesaikan sengketa, ICJ ini punya kewenangan atau yuridiksi yang juga khusus sendiri, meliputi kewenangan untuk memutuskan perkara-perkara para pihak yang bersengketa dan kewenangan juga dalam memberikan opini-opini yang ada. Jadi Lembaga Peradilan Internasional ini juga harus mampu atau bertugas untuk menyelesaikan masalah persengketaan, tapi kuncinya adalah secara damai dan tidak diperbolehkan untuk menggunakan kekerasan. Kalau kita lihat bersama, mengambil contoh kasus ya yang ada saat ini yang sudah diajukan oleh Afrika Selatan. Kita juga akan membahas terkait penyelesaian sengketa internasional yang bisa diselesaikan oleh ICJ jika terjadi pelanggaran hak asasi manusia atau kejahatan humaniter di suatu negara terhadap negara lain. Contohnya misalnya tadi saya sempat sebutkan Afrika Selatan yang menilai ada tindakan genosida yang dilakukan oleh Israel di Gaza. Nah caranya step-stepnya gimana? Yang pertama adalah jika ada pelanggaran dari pemerintah atau negara yang menjadi korban pelanggaran, ini pelanggaran HAM, kejahatan humaniter, genosida, pengaduan ini bisa disampaikan ke Komisi Tinggi HAM PBB melalui lembaga-lembaga HAM internasional. Jadi mengajukan permohonan ke Mahkamah Internasional, tapi harus ada dasarnya. Dasarnya itu apa? Kesepakatan antar negara. Contohnya yang tadi saya bilang lagi, Afrika Selatan ini tidak bisa serta-merta mengajukan gugatannya tanpa dasar. Jadi gugatan yang diajukan ini dasarnya adalah apa? Kita tahu yang namanya di atas saja saya tulis Konvensi Genosida 1948. Ya, ini yang jadi dasar akhirnya mengajukan pengaduan. Dan pengaduan ini kemudian ditindaklanjuti dengan adanya penyelidikan dan pemeriksaan serta penyidikan. Ini proses-prosesnya ya.
Dan selanjutnya proses peradilan juga harus dilakukan di dalamnya sampai nanti menjatuhkan sanksi. Tapi yang memang menjadi kunci adalah dalam proses peradilan ini perlu dipastikan bahwa pihak-pihak yang terlibat atau dalam hal ini mungkin adalah Israel begitu ya, dalam gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan ini harus dipastikan hadir dan juga mau terlibat dalam rangkaian sidang sengketa yang dilakukan oleh ICJ. Itu menjadi satu hal yang penting dan krusial. Dan jika pemerintah atau individu yang bersangkutan ini nantinya terbukti melanggar konvensi-konvensi internasional berkaitan dengan pelanggaran-pelanggaran HAM, maka akan ada sanksi. Nah, selanjutnya terkait dengan keputusan atau putusan dari ICJ ini ada dasarnya. Yang pertama adalah pasal 55 Statuta Mahkamah Internasional terkait dengan suara terbanyak. Begitu artinya apa? Jadi dalam pasal ini dijelaskan semua persoalan nantinya akan diputuskan dengan suara terbanyak dari para hakim yang hadir. Tadi masih ingat nggak ada berapa hakimnya? Yes, ada 15 hakim yang ada di dalamnya. Jadi nanti akan diputuskan berdasarkan suara-suara tersebut. Dan dari pasal 60 Mahkamah Internasional ini juga disebutkan bahwa keputusannya nanti ini adalah satu keputusan yang tidak bisa dibanding. Artinya satu keputusan yang final, tidak bisa diganggu-gugat, nggak bisa dibanding. Kalau kita ambil contoh perkara atau gugatan yang diajukan oleh Afrika Selatan, artinya apa? Artinya tidak boleh ada gugatan atau tidak boleh ada banding baik itu dari pihak Afrika Selatan maupun pihak Israel. Saya perlu tambahkan di sini ya, kita tahu bahwa gugatan Afrika Selatan ini merupakan salah satu upaya masyarakat internasional termasuk di antara Indonesia agar serangan Israel ke Gaza ini bisa dihentikan. Kita tahu juga bahwa pada Kamis kemarin Afrika Selatan sudah menyampaikan gugatannya di hadapan atau di dalam sidang ICJ yang berlangsung. Dan hari ini agendanya pada Jumat, Israel ini akan menyampaikan tanggapannya. Dan kalau dilihat lagi dari sini, dari rangkaian penyelesaiannya, nantinya ICJ ini baru akan memutuskan langkah-langkah darurat pada akhir bulan Januari ini, di mana putusan pengadilan ini kembali lagi diingatkan sifatnya adalah final. Lalu posisi Indonesia seperti apa? Posisi Indonesia dalam hal ini memang tidak bisa serta-merta ikut dalam sidang ICJ ini, tapi artinya adalah memberikan terus dukungan moral terhadap gugatan yang disampaikan oleh Afrika Selatan terhadap Israel yang dinilai melakukan genosida di Gaza sejak terjadinya agresi militer pada 7 Oktober lalu.